Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini saya akan memaparkan mengenai rasio solvabilitas dari neraca keuangan CV Apotik Mitra Banjarmasin. Sebelumnya, saya akan memperkenalkan diri saya terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Rizky Widiawanti dari kelas FM 19C dengan NIM 105-721-1319 dari jurusan Manajemen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Makassar. Selanjutnya saya akan memaparkan mengenai apa itu rasio solvabilitas. Rasio solvabilitas adalah rasio keuangan yang mengukur kemampuan perusahaan untuk memenuhi kewajiban baik utang jangka panjang ataupun utang jangka pendek. Rasio solvabilitas terbagi menjadi 5 jenis, yaitu debt ratio, yang kedua debt to equity ratio, yang ketiga long term debt to equity ratio, yang keempat time interest earned, dan yang terakhir fixed charge coverage. Selanjutnya saya akan memaparkan mengenai debt to asset ratio beserta perhitungannya dalam CV Apotik Mitra Banjarmasin. Debt to asset ratio merupakan rasio hutang yang digunakan untuk mengukur perbandingan antara total hutang dengan total aktiva. Rumusnya yaitu total kewajiban dibagi dengan total aset. Per 2013, CV Apotik Mitra Banjarmasin total kewajibannya senilai Rp199.310.994 dibagi dengan total aset yang senilai Rp632.194.190. Jadi, debt to asset ratio pada CV Apotik Mitra Banjarmasin senilai 32%. Selanjutnya, debt to equity ratio. Debt to equity ratio merupakan rasio yang digunakan untuk menilai hutang dengan ekuitas. Rumusnya yaitu total hutang dibagi dengan ekuitas. Per tahun 2013, total hutang pada CV Apotik Mitra Banjarmasin senilai Rp199.310.994 dibagi dengan ekuitas yang senilai Rp423.883.196 yang nilainya sama dengan 46%. Selanjutnya, long term debt to equity ratio, yang merupakan rasio antara hutang jangka panjang dengan modal sendiri. Pada bagian ini, CV Apotik Mitra Banjarmasin tidak memiliki hutang jangka panjang. Next, times interest earned, yang merupakan rasio untuk mencari jumlah kali perolehan bunga. Rumusnya yaitu EBIT ditambah biaya bunga per biaya bunga. Per 2013, jumlah EBIT pada CV Apotik Mitra Banjarmasin senilai Rp28.172.700 ditambah dengan biaya bunga yang senilai Rp3.151.750 dibagi dengan biaya bunga yang senilai Rp3.151.750 yang nilainya 10 kali. Jadi, perolehan bunga pada CV Apotik Mitra Banjarmasin setiap tahunnya yaitu 10 kali. Selanjutnya, fixed charge coverage. Rasio ini dilakukan apabila perusahaan memperoleh hutang jangka panjang atau menyewa aktiva berdasarkan kontrak sewa. Rumusnya yaitu EBIT ditambah biaya bunga tambah kewajiban sewa dibagi dengan biaya bunga tambah kewajiban sewa. Per tahun 2013, jumlah EBIT pada CV Apotik Mitra Banjarmasin senilai Rp28.172.700
ditambah dengan biaya bunga yang senilai Rp3.151.730 ditambah dengan kewajiban sewa yang senilai Rp199.310.994 dibagi dengan biaya bunga yang senilai Rp3.151.730 ditambah dengan kewajiban sewa yang senilai Rp199.310.994 yang hasilnya yaitu 7 kali. Jadi perkembangan rasio solvabilitas pada CV Apotik Mitra Banjarmasin yang pertama, debt ratio per 2013 yaitu 32%, debt to equity ratio senilai 46%, long term debt to equity ratio tidak terdefinisi karena pada perusahaan ini tidak memiliki hutang jangka panjang. Selanjutnya time interest earned senilai 10 kali dan fixed share coverage yaitu 7 kali. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.